tidak dipungkiri bahwa ibadah itu tetap ada unsur beban di dalamnya. Iya. Itu tidak dipungkiri, ya. Taklif. Ya. Tapi kan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba terkecuali yang dia mampu. Maksudnya bukan meninggalkan kewajiban. Maksudnya dia tetap melakukan kewajiban, tapi dia melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Asalnya kalau kita sholat kan berdiri tegak. Ya. Kalau tidak bisa berdiri tegak, boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Bisa dengan yang lebih ringan daripada itu. Ya. Saya ingin memberikan perbandingan. Bahwa bukankah dalam mencari rezeki, dalam keseharian kita ini, itu juga beban berat. Ya. Tapi ketika seseorang keluar dari rumahnya, ya, untuk pergi mencari rezeki, baik dalam arti dia punya kantor, dia punya toko, ataupun yang kerja serabutan. Dalam arti, ya nanti di jalan kita ketemu jalan. Maka pada dasarnya, filosofinya orang yang keluar bekerja ini, walaupun ada unsur pembebanannya, tapi unsur motivasinya itu jauh lebih dominan dibandingkan unsur pembebanan. Ya. Umpamanya, seorang pejabat ya akan menuju ke kantor, bupati akan menuju kantor bupati, itu ada beban. Ya. Tapi apakah seorang bupati, seorang pimpinan ya kepala daerah, ketika akan keluar, ya sebelum dia naik di atas mobilnya, ya tiba-tiba dia termenung, ya dan menangis terisak-isak, ya. Kenapa Pak Bupati? Ya ini mau pergi ke kantor, tapi waduh luar biasa bebannya ini, kita mau pergi kantor. Ya. Saya rasa itu tidak pernah terjadi atau jarang terjadi. Ya, bahkan kedudukan dan jabatan itu menjadi sebuah bentuk keambisian, padahal di situ ada beban. Apalagi keumpama ketika kita masuk dalam dunia politik, ya luar biasa, ya saling sikut-sikut orang di situ. Ya, tapi kenapa orang berambisi di situ? Itu luar biasa bebannya. Orang kalau masuk dalam dunia politik siap untuk dipitnah berbagai macam. Ya, jangan coba-coba menyentuh dunia politik praktis kalau Anda tidak tahan bantingan untuk dikritik. Termasuk menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi gubernur, jangan pernah masuk di situ kalau tidak siap untuk dikritik. Itu beban. Bukan sekedar beban fisik, tapi beban psikologis. Tapi kenapa orang berlomba-lomba ke situ? Inilah yang dimaksud dengan target. Ada unsur yang memotivasi bahwa dibandingkan beban dengan apa yang dijanjikan dalam bidang pekerjaan itu, lebih banyak yang menggembirakan dibandingkan dengan yang menyedihkan. Begitu juga dalam ibadah. Ibadah ini kita pergi ke masjid, jalan kaki, kena hujan, ya macam-macam. Apalagi kalau masih di daerah-daerah, di kampung-kampung mungkin tidak ada penerangan, ya ada becek, ada hujan dan sebagainya. Itu beban semuanya. Tapi beban ini ketika kita bandingkan dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Firdaus, maka tidak akan pernah ada arti daripada beban itu dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu, orang beribadah itu memang harus lebih dominan harapannya, rajaknya dibandingkan dengan tarhibnya, dengan perasaan pesimisnya. Ya, itulah sifatnya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, ada orang-orang yang di malam hari itu sedikit sekali tidurnya. Padahal tidur itu enak, apalagi kalau kita capek, ya. Tapi kenapa ada orang yang bisa bangun di malam hari? Ya. Bangun di malam hari, menghabiskan satu malam satu juz. Ya, luar biasa pembebanannya itu. Ya. Apa unsur pembebanannya? Sebagai bukti bahwa kadang-kadang kita sholat, ya sholat tarawih kah, sholat malam kah, ya. Kadang-kadang kita sujud itu tidak sempat bangun. Ya. Kenapa? Karena unsur mengantuknya lebih dominan. Ya. Unsur kehusyuannya itu sedikit. Ya. Andaikan unsur kehusyuannya itu lebih dominan, kita tidak akan tidur. Maka hendaklah setiap kita mengingat, ya, apa yang dijanjikan oleh Allah setiap kita menemukan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Dan seperti itulah semua urusan dalam kehidupan kita. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, andaikan kita tidak punya obsesi, kita tidak akan pernah keluar. Seorang pedagang,
Seorang pedagang, andaikan pedagang itu berpikir tentang rugi terus, dia tidak akan pernah membuka usaha. Kenapa tidak pernah buka usaha? Waduh, takut rugi, Pak. Iya, sudah. Kalau Anda takut terus begitu, tidak akan pernah membuat usaha. Tapi labrak, lewati itu, ternyata subhanallah, unsur keberhasilannya jauh lebih dominan dibandingkan dengan unsur kegagalannya. Maka kita berharap, artinya dalam kehidupan kita ini, kita ingatlah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita lebih termotivasi insyaallah. Demikian Allah taala alam.